Unzur makola, Wala tanzur man qala. lihatlah perkataannya. Jangan lihat siapa yang berkata. Asik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ini jadi ceramah, kan bukan ceramah bangsat. Oke. Gimana tuh kawan? Jadi kita kali ini bakalan ini ya. Kita akan belajar ke konten podcast quantity. Kita akan mencoba apakah ini akan berhasil atau tidak. Oke. Dari tagline tadi itu, lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang berkata. Jadi setiap orang tuh berhak bercerita dan mengekspresikan kehidupan mereka gitu. Jangan cuman artis-artis aja bangsat yang kalian dengerin. Seenggaknya sebagai referensi. Nah gitu, itu nggak apa-apa lah. Emang kan katanya banyak yang bilang apa sih, kalau udah punya nama itu pasti banyak yang ngedengerin. Sedangkan kalau belum punya nama Belum tentu. padahal kan belum tentu kita dapat ilmu dari mana, ya enggak? Benar sekali. Tapi bukan berarti ini sebagai acuan 100%. Lo ngomong biasa aja bang. Tapi bisa dijadikan sebagai referensi Anda. Iya. Jadi Apip ini adalah seorang teman saya kawan, ya. Dia ini seorang pekerja sekarang, bukan lagi label mahasiswa. Benar Apip? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut gua si bangsat ini, si Apip ini mahasiswa yang curang. Kenapa anjing? Apa jadi curang gua? Temen-temen gua udah lulus tapi belum ada kerja. Dia belum wisuda tapi udah kerja, kan anjing. Bangsat. Tuntutan duniawi kawan. Iya, emang mereka nggak tuntutan duniawi. Benar. Cuma kuping saya panas ditanya sama ibu saya. Mereka juga sama aja bangsat. Bener sih. Iya kan, bener kan? Lo lihat teman-teman kita, lah teman-teman yang lo kenal, gue kenal juga kan. Udah lulus tapi beberapa ada yang belum kerja, ada yang si anjing lebih cepet bro. Jawaban klasik aja lah ya. Belum rezeki. Oke, iya emang belum rezeki, emang semua itu ada jalannya dan ada waktunya. Pasti ada waktunya. Jawaban klasik juga. Yoi. Tapi lo semenjak kerja gimana Bib? Kan awalnya lo tuh ini apa namanya, mahasiswa yang kerjaannya kan ya banyak orang tahu lah ya, dari SMA ke menjadi mahasiswa ini. Gimana tuh banyak orang tahu? Ceritain sedikit dong. Enggak, maksudnya banyak orang, circle kita aja yang tahu. Jangan semua orang tahu dong anjing. Kan bahaya. Ini kan karir lo. Oke. Ya kan? Maksudnya banyak yang tahu lo berubah ketika kuliah gitu kan, dari SMA yang mungkin kurang bermain, pas kuliah bermain, terus kerja tuh kan pasti kan berbeda-beda tuh. Pasti. Nah, pas lo ngalamin, lo kan termasuk yang cepet banget lah buat apa namanya? Buat jenjang apa ya namanya, step-stepnya tuh terlalu cepat. Kayaknya normal. Iya, maksudnya oke lah normal. Maksudnya cepat lah, hitungannya lebih cepat. Kayak misalkan kayak gue punya contoh temen gue, kayak udah baru 1 tahun ngelamar dapat kerja, baru dapat kerja 1 tahun. Sedangkan lo kan belum wisuda aja lo udah dapat kerja gitu tuh. Itu kan pasti ada culture shock yang perubahan gimana gitu. Dari perbedaan kuliah. Nah, dari perbedaan kuliah ke kerjanya itu. Nanti kita bahas yang lain. Oke. Gimana Bib kalau menurut lo sekarang? Sekarang ya. Perbedaan apa yang lo dapat dari kuliah dengan kerja? Maksudnya transisinya. Kalau dari gua yang paling utama tuh waktu ya. Kalau kuliah mungkin sibuk, kerja juga sibuk sama. Bedanya kalau kuliah sibuknya tuh masih fleksibel. Kayak kita kalau ngerjain tugas masih bisa kita nanti ini. Kayak udahlah, masih ada malam, masih ada besok. Yo iya, benar sekali. Kalau kerja itu enggak. Ya walaupun kuliah ada deadline, tapi dosen masih bisa mentolerir itu kan. Ya udah, nambah sehari cuma besok harus selesai. Kalau kerja, waduh enggak, habis gua kalau belum selesai. Dan parahnya, karena gua kan punya atasan kan di perusahaan sendiri. Iya. Dia juga punya target. Jadi kalau gua nggak selesai, yang kena dia. Mau nggak mau, nanti dia tuh bakal nge-push ke gua. Ayo selesaikan. Walaupun sebenarnya atasan gue termasuk yang enak ya. Dia tuh ada atasan lagi. Dan kalau ngasih tahu ke dia telat atau gimana, itu marah ke dia. Tapi atasan gue tuh nggak mau melakukan hal yang sama ke gue. Oh, jadi berbeda caranya. Dia kayak bilang juga pernah ke gue, ya lu pernah lihat kan kalau misalkan gue telat atau ada kurang, Pak ini marah. Iya bener sih. Terus lo ngerasa ini nggak? Aduh. Memang saya rada jadi kasihan juga dengan atasan saya. Persuasifnya menurut gue dia bagus. Jadi menurut gue
tim apa ya, nge-build timnya tuh bagus. Jadi yang gue sebenarnya awalnya ngerasa nggak terlalu tertekan ya, cuma setelah dilihat-lihat kok ini overload buat gua, Overload. sangat banyak. Yang bahasa-bahasa pekerja persuasif, overload. Bayangin bahasa-bahasa pekerja ya. Iya. Biar bikin teman-teman kita iri saja. Nanti Anda merasakan tekanannya. Oke. Berarti tekanannya lebih ini ya dari kuliah. Kuliah kan kadang nggak dikerja juga bodo amat lah gitu. Iya. Masih ada tugas-tugas yang lain. Kadang masih ada teman yang bisa handle kita. Iya, kadang masih bisa minta Dan bantuan. kalaupun emang lu males sama matkul itu atau gimana, ya udah paling resikonya ngulang gitu kan. Iya. Kerja kan Anda Anda di-push. Anda enggak dipus nggak dapet, ya udah sana. Pergi. Tidak makan saya. Tidak dapat gaji Anda. Ya itulah berarti lebih kerasa tekanannya Lebih berasa ini. aja, bener. Ya lo ngerasa sekarang punya atasan gitu, yang dulu Ya. hidup lo bebas, tidak mempunyai Benar-benar. atasan, ya kan? Paling atasannya dosen doang, ya kan? Ya, Sekarang yang wah, anjing lebih ini lagi. Tapi lo nyaman di sana kerja? Kan maksudnya jiwa-jiwa muda tuh kan ada yang orang anjing baru masuk udah langsung gak nyaman gitu. Apa lo dinyaman-nyamanin aja karena emang kebutuhan atau bagaimana itu? Kalau kayak gitu. dibilang nggak nyaman ya, jujur gue tuh kehitung yang kalau buat orang normal kayaknya nggak nyaman banget. Gak nyaman? Orang normal lo ini bayangin. Karena gini, gue termasuk yang lintas ya antara jurusan sama Antas Sumatera. iya. Wah. Antara jurusan dan kerjaan. Jadi gue nih elektro, kerjaan gue IT. Basic gue ada tapi itu dikit gitu tuh. Terus kayaknya mungkin lo pernah ngeliat, mungkin temen kos gue yang pernah lihat. Jadi tuh gue emang udah sempet belajar materi IT yang bakal gue pakai buat kerja. Tapi udah setahun yang lalu. Waduh. Akhirnya gue kepotong fokus buat TA setahun. Akhirnya itu bener-bener materi itu gue udah hampir lupa sebenarnya secara keseluruhan. Begitu gue ada panggilan interview, gue disuruh selesaiin kayak sejenis kurs gitu, cuma yang tingkat advance-nya. Karena gue bilangnya gue udah setengah padahal saya. Anda. Tidak. Tapi emang itu ini ya salah satu apa namanya? Apa ya? Kayak apa ya? Emang harus kayak gitu kalau misalnya kerja tuh jangan bilang nggak bisa, tapi harus emang ini gitu kan. Kalau emang lo mau keterima gitu ya. Jujur ya, rada ngejelas setiap orang pasti kayak bisa ini bisa. Apalagi fresh gue kayak ngerasa, ya Pak saya siap dibawa tekanan. Semua bullshit itu akan dikeluarkan saat interview. Saya bisa dibawa tekanan. Iya Pak saya bisa gila ternyata kawan. Akhirnya mau nggak mau apa? Gue yang normalnya kurs ini diselesaikan dalam waktu mungkin sekitar sebulan, itu gue ngepush 4,5 hari. Sehari saya mengerjakan kurs itu 12 sampai 15 jam kawan. Bayangkan kawan, apakah Anda siap untuk bekerja? Cuma motivasinya waktu itu adalah ini sih. Kalau gue ini aja nggak bisa, ini kerjaan gue goblok, nggak bakal bisa sama sekali. Oke. Jadi kayak enggak. Dan Ini juga harus lebih- bisa, ini ya. harus bisa. Akhirnya ya dikasih tenggat waktu, hari ini harus selesai. Saat itu hari itu untungnya udah selesai. Nonton udah selesai. Dan mungkin ini termasuk bad luck ya, gue fresh graduate, ilmunya masih banyak teori ketimbang praktikal. Kan kalau IT itu experience-nya by project gue baru satu, itu pun setahun yang lalu, yang waktu gue project waktu dulu. Waduh. Gue nge-take over dari orang yang resign. Orang ini resign di, kan perusahaan gue outsourcing, gue kerja di klien, dia talent sebagai di perusahaan klien itu. Iya. Dia akhirnya resign, mau nggak mau orang ini butuh, perusahaan gue yang sekarang butuh pengganti untuk orang yang resign dari perusahaan klien itu. Digantinya gue. Dimana orang itu di perusahaan itu dia dikirim, kan kalau outsourcing tuh ngirim orang ya, talent gitu Iya, ngirim ngirim. ke sebuah perusahaan klien. Iya. Biasanya dikirim tim-timan, dia dikirim sendiri. Tapi dia mampu karena dia udah bereksperience 6 bulan di bidang itu. Gua zero experience, dimasukin ke perusahaan klien sendirian, dan kemudian take over atau apa ya, nyebutnya handover mungkin. Dari project yang udah dia buat ke gua. Tentu aja kelabakan sebulan 2 bulan pertama. Bodoh. Cuma Tapi sekarang lo bisa sekarang. sekarang untungnya udah bisa. Walaupun akhirnya kerjaan-kerjaan orang diterima ke gua dilempar. Maksudnya karena Kerjaan orang diterima gimana sih? karena gini, ada
adalah orang internal dari perusahaan klien itu dia nggak bisa. Cuma tim leader gue tuh kayak lama nih kalau nungguin orang. Mau nggak mau dilempar ke gue karena ngeliatnya gue ngerjainnya cepet gitu kan. Overload, yang gue berpikir gue harus ngerjain di awal biar cepet supaya gue bisa nyantai di akhir, salah. Terlihat kosong, Anda ngerjain saya gini sekarang. Di situ. Jadi kalau ada kerjaan, jangan kayak terlalu buru-buru. iya, ngerasa gue harus menunjukkan kualitas gue, salah. Anda akan dimanfaatkan. Akhirnya saya dengerin itu. Itu penting sekali itu teman-teman. kata. Akhirnya saya mengerjakan task sebisa mungkin secara normal. Noh. Itu teman-teman. Kalau lo ya sebenarnya ya tergantung, kalau misalkan lo nya siap, kaliannya siap untuk kayak gitu, nggak jadi mah. Tapi kan kalau misalkan pada akhirnya lo nya ngeluh, ih kan gue udah selesai nih kerjaan gue sengaja menyelesaikan kerjaan lebih cepat agar saya lebih bisa santai. Nah, Ternyata ditambah terus. pikiran kuliah bagus seperti itu, tapi saat kerja salah. Gitu ya, buat temen-temen yang mau kerja, maksudnya ya kayak gitu, coba lebih ini lagi lah. Anda yakin kerja itu. Ya boleh lah ngerjain cepat, cuma nyampein progresnya dikit-dikit aja, biar kelihatan masih kerja. Kalau udah selesai sebelumnya, Anda bisa bersantai. Itu teman-teman. Super. Jadi ini, menurut lo nih, kenapa orang yang udah wisuda ini menurut lo lama gitu dalam untuk mendapatkan pekerjaan? Menurut lo aja ini mah. Menurut gue. Menurut lo, mungkin apa salahnya? Apa salahku? Apa salah dosa? Gak salah ya. Kalau menurut gua sebenarnya, lama itu ya emang sesusah itu, jujur sesusah itu nyari kerja. Susah itu ya? Sebenarnya gua pun akan kesulitan mencari kerja. Enggak, lewat anjing. Lo nggak pernah sulit bangsat. jujur. Kalau secara jalur normal gua akan sulit. Dalam artian kayak baru lulus gua ngeplay. Karena kenyataannya yang gua apply waktu setelah lulus, ya ada sih beberapa interview, nyampe interview. Cuma setelah itu nggak lolos lagi setelah interview. Nah, Banyak kok kayak gitu yang lo, teman-teman saya juga banyak. Kenapa gua bisa nyampe dapat kerja? Sebenarnya tuh bukan hasil apply gua setelah lulus. Tapi Karena sebelumnya waktu zaman kuliah gua ikut program MBKM. Di mana perusahaan gue nih mengadakan sebuah acara gitu MBKM. Dia akan mengedukasi, mentraining orang, dibuat workshop gitu. Nantinya dia akan menjamin orang ini bisa ikut magang. Nah, akhirnya gue kayak ngeliat, wah ini kayaknya lumayan prospek nih buat Jadi begitu gue selesai kuliah kemarin, gue nge-follow up ke HR. Saya udah selesai kuliah, udah ngasih tahu juga kalau akan sudah tanggal sekian, udah siap kerja. Nah memang balasannya lama ya kalau dia butuh orang. Sampai akhirnya dia merasa emang butuh orang buat dimasukin lagi. Karena orang itu resign sebelumnya. Akhirnya gue dipanggil. Dan menggantikan orang itu dan akhirnya dapat kerja. Alhamdulillah. Gitu teman-teman. Ini adalah ininya apa sih? Apa sih namanya? Gua nggak nemuin tuh itunya tuh. Nah, gambarannya gitu. Makasih ya Teguh. Itu gambarannya gitu loh. Jadi buat teman-teman, cobalah kalian ini kan kuliah pulang, tapi pengen kerja menjadi direktur. Hey. Aduh, bukan bisnismen. Berpikir kan lo aja jurusan elektro kerjanya apa? Nggak semuanya itu yang sekolah di bisnis bakalan jadi, ya mungkin ada, tapi kan nggak semuanya. Berapa persen itu kan pasti menyimpang dan gitu-gitu. Tidak berapa persen, tapi banyak. Bayangin elektro. Gua tahu nih ya, si anjing ini ya Apa lagi? belum lulus tapi udah ditawarin kerja, anjing. Iya. Jadi gua awalnya gua nggak percaya perusahaan bakalan yang mencari kita. Tapi pada akhirnya saya melihat teman saya sendiri, saya percaya karena kata-kata kayak gitu. Kalau lo punya bukan perusahaan yang mencari saya. Saya yang follow up, mana janji Anda, saya ada jaminan. Iya kan, maksudnya itu karena lo juga kan, karena usaha lo juga kan. Nggak mungkin perusahaan nggak tahu lo tiba-tiba lo mau nggak kerja, nggak mungkin anjing. Iya benar. Iya kan, pasti karena usaha lo kan. Maksudnya si anjing ini nih emang the best gitu tuh, pinter. Ini semangat ya. Sekarang udah ini ya, udah mulai merasakan pekerja itu susah ya. Susah, capek. Sama ini sih. Sama apa lagi? Fresh graduate tuh gua akuin emang susah buat nyari kerja karena mereka tuh pasti minta experience kan. Tapi setelah gua kerja,
gue ada punya experience dan gue sering update LinkedIn juga. Jujur gue setelah dapat pekerjaan, ini berarti udah jalan ke 5 bulan ya setelah gue pekerjaan. Iya. Berarti 4 bulan terakhir. Itu gue udah dapat tawaran 3 pekerjaan dari bidang gue yang udah gue jalanin. Anjing. Jadi emang menurut gue emang se-powerful itu experience. Makanya gue kayak ngerasa nyesel juga kuliah gue nggak nyari intern dan sebagainya. Ternyata sepenting itu experience. Internship ya. Iya sih, gue juga agak nyesel. Kenapa ya? Kenapa? Gitu-gitu Gue juga aja. menyesal. Tolol gue emang gue ini. Tapi gue akuin dia keren banget teman-teman, sumpah. Maksudnya gini, jangan lihat orangnya gitu ya, tapi lihat benar-benar perjuangannya gitu. Lihat ini aja nih. Ini Lihat ini aja nih. Dan orangnya. Gue mah, aduh. tapi emang dia bener-bener sumpah teman-teman. Cari kerjanya, maksudnya ada aja gitu tuh jalannya gitu tuh maksudnya. Dengan apa yang dia kerjain tuh pasti ada jalannya gitu tuh. Makanya kalau Anda tidak pernah ngapain tapi pengen jadi apa-apa, mikir goblok. Kayak gua nih sekarang bikin kayak gini. Mikir anjing. Lo kira nggak mikir kayak gini bangsat. Tapi kerennya Bebe sekarang, semangat ya Bebe. Kemarin tadi kan udah cerita-cerita kan Bim. Ini kan ini yang masuk frame aja biar orang-orang tuh ini kan. Yang aman aja. Iya, yang aman-aman aja. Kerja enak kok, dapat duit. Anda bisa mengasih duit orang tua. Nah, enak banget kerja. Itu adalah salah satu kebahagiaan orang tua. bener, Lo ngerasa bahagia ya tapi ya. Tapi gue juga dulu ngerasa ini serius nih, bahagia nggak anjing? Bahagia, Kasih ke orang tua, jangan nggak bahagia lo. Durhaka lo. Bahagia kasih duit orang tua. Yang selama ini kan dikasih kan. Sekarang lu begitu kerja, akhirnya bisa ngasih balik. Tapi seneng banget ya, seneng sumpah. Seneng. Sumpah seseneng itu teman-teman. Kalau lo dapet duit yang bener-bener kerja terus ngasih ke orang tua tuh kayak anjing gue bisa ngasih sesuatu ke orang tua gue gitu. Walaupun nggak seberapa tapi orang tua juga pasti bakalan menerima dan sesenang itu juga gitu. Bener. Walaupun misalkan lo dapet menurut lo tuh kecil banget. Tapi yang paling itu jangan lupa ngasih ke orang tua. Walaupun cukup banget buat hidup lo lah. Iya, bener. Tapi seminim mungkin, sumpah. Gue pernah magang dapet 900.000, gue kasih ke orang tua gue, nyampe 600.000, gue 300.000 aja gue ngerasa seneng anjing buat gue ngasih ya? Ngasih. Gue waktu magang dulu lupa ngasih. Akhirnya apa? Gak tahu duitnya kemana. Allah. Makanya kerja sekarang saya Allah ngasih Akbar. terus. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lupa duitnya. Lupa makanya anjing kok duit gue habis di kemana? Kemana tuh? Gak tahu ya. Kemana ya? Aduh. Kemana tuh ya? Enggak dong. Apip ini anak baik-baik teman-teman. Anda jangan berpikiran aneh-aneh teman-teman, oke? Oke. Ya gitu aja ya. Dari obrolan kita ini kita bakalan nanti ngobrol-ngobrol. Walau ada teman-teman kita yang mau ngobrol, silahkan. Saya tidak peduli. Ayo kita ngobrol-ngobrol. Karena gue pengen mendapatkan insight-insight baru dari orang-orang yang mungkin orang yang biasa aja yang berpikirannya berbeda sama gue. Oke, thank you. Thank you, Oke, thank you.